Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu kewirausahaan dalam pendidikan Islam, Pak Nasir SAG MPhil I. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan selalu sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara online ini. Dan yang kedua, salawat beriringan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang menerang seperti saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Saya ada dari kelompok 2, saya sendiri Isnatul Aulia, dan rekan saya Muhammad Zulfa Bilhaq dan Adia. Dengan judul materi kami yaitu kewirausahaan menurut Rasulullah SAW. Pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian kewirausahaan. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan terdiri dari kata wira dan usaha, dan kemudian mendapatkan imbuhan ke dan an, kewirausahaan, yang mana wira berarti keberanian, usaha berarti kegiatan bidang perdagangan atau bisnis untuk mencapai tujuan atau keuntungan. Jadi, kewirausahaan dapat diartikan sebagai keberanian seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis, berdagang, usaha, atau yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian kewirausahaan dapat juga di dalam bahasa Inggris yaitu kewirausahaan sama dengan entrepreneur yang artinya suatu sikap mental yang berani menanggung risiko, berpikiran maju, berani berdiri atas kaki sendiri. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu sejarah karir bisnis Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan jiwa entrepreneur sejak beliau umur 12 tahun. Ketika itu, pamannya Abu Thalib mengajak melakukan perjalanan bisnis di Syam, ke Jordan dan Lebanon. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, beliau menjadi wirausahawan yang mandiri, yang sangat mandiri pada saat itu. Ketika usia 17 tahun, Nabi Muhammad SAW telah diserahi wewenang penuh untuk mengurusi seluruh bisnis pamannya. Ketika menginjak 20 tahun adalah masa tersulit perjalanan bisnis Rasulullah SAW. Beliau harus bersaing dengan pemain senior dalam perdagangan. Namun, titik keemasan usaha perdagangan Nabi Muhammad SAW yaitu jatuh pada umur ketika usia 25 tahun. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pengusaha yang sukses dan kaya raya. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, beliau memang pengusaha yang sukses dan kaya raya juga. Jumlah mahar yang dibayarkan ketika menikahi Khadijah binti Khuwailid, beliau menyerahkan 20 ekor unta muda dan ditambah 12 ons emas. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW telah memiliki kekayaan yang cukup besar pada saat itu. Ketika beliau menikahi Khadijah, dan kekayaan itu kian bertambah lagi setelah menikah karena hartanya digabungkan dengan harta Khadijah.
dan terus dikembangkan melalui perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya. Rasulullah adalah pembisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Beliau tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh. Dia selalu menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Nabi Muhammad SAW senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berdagang. Oleh karena itu, perdagangannya selalu sukses dan tidak pernah rugi, selalu menguntungkan bagi Rasulullah SAW. Namun beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk bersedekah kepada fakir miskin dan kerabat-kerabatnya. Baiklah, itu pembahasan tentang karir Nabi Muhammad SAW. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Muhammad Zulfa Bilhat. Prinsip manajemen bisnis Nabi Muhammad SAW. Dalam melakukan hal kewirausahaan atau bisnis, Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya antara pelanggan dan pembeli ini telah merasa puas dan bisa diuntungkan antara satu dan yang lainnya. Jadi tidak ada di antara kedua belah pihak ini yang merasa dirugikan. Yang kedua yakni pelayanan yang unggul dan persaingan yang sehat dan kompetitif. Jadi dalam melakukan kewirausahaan ini Nabi telah melakukan pelayanan yang unggul dan persaingan yang sehat. Jadi kita ketika akan meniru atau mencontoh dari usaha bisnis Nabi Muhammad dalam melakukan bisnis, yaitu kita memberikan pelayanan yang unggul. Dan ketika akan melakukan persaingan, maka lakukanlah persaingan yang sehat dan kompetitif. Yang terakhir, prinsip manajemen bisnis Nabi Muhammad yang terakhir adalah kejujuran dan menjual produk yang bermutu tinggi. Selanjutnya, sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kewirausahaan. Yang pertama, fatonah atau cerdas. Ini sangat ditekankan kepada para pedagang bahwasanya kita memang harus cerdas dalam melakukan hal bisnis atau usaha. Karena apa? Karena kalau kita cerdas, maka insya Allah kita bisa terhindar dari upaya penipuan yang banyak terjadi saat ini. Yang selanjutnya, amanah atau dapat dipercaya. Nah, ini adalah salah satu sifat Rasulullah dalam melakukan usaha kewirausahaannya. Amanah, dapat dipercaya ini karena apa? Karena kalau pembeli sudah merasa percaya dengan pedagangnya, maka suatu saat pembeli itu akan datang kembali. Nah, ini bisa ada keuntungan bagi pedagang karena telah memiliki pelanggan. Yang pelanggan tersebut sangat percaya atau mempercayai kualitas barang yang dibeli kepada pedagangnya. Yang selanjutnya, sifat Rasulullah dalam kewirausahaan yaitu sidik atau yang berarti benar dan jujur. Karena ini sangat penting juga untuk para pelaku usaha. Karena apa? Seorang pedagang itu kalau sudah jujur, maka pembeli juga itu akan senang karena tidak merasa dibohongi. Nah, yang selanjutnya yaitu istiqomah atau keteguhan hati yang konsisten. Kalau dalam konteks istiqomah ini itu artinya tidak gampang terpengaruh oleh godaan dari orang lain. Karena istiqomah ini dia mempunyai prinsip, dalam artian istiqomah ini dia mempunyai prinsip yang kuat. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Dan tidak gampang berganti-ganti dalam usaha. Jadi ketika menekuni usaha A, maka ia akan menekuni usaha A itu sampai sukses. Nah, yang terakhir,
sifat Rasulullah dalam kewirausahaan, yakni kreatif, berani, dan percaya diri. Nah, kreatif ini ternyata telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal kewirausahaan. Jadi kalau kreatif itu akan menjadikan hal baru dalam dunia perdagangan atau kewirausahaan. Yang selanjutnya, langkah-langkah Rasulullah menjadi wirausahawan adalah yang pertama, hidup mandiri sejak dini. Dari usia dini Rasulullah sudah bekerja dari menggembala kambing hingga kerja kepada Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu sejak usia dini telah dididik untuk hidup mandiri, karena beliau itu ketika lahir sudah memang tidak memiliki seorang ayah karena telah meninggal Abdullah dalam peperangan tersebut. Jadi Nabi Muhammad dalam usia dini telah dididik untuk hidup mandiri. Saya di sini akan melanjutkan dari materi kelompok saya tentang kewirausahaan menurut Rasulullah. Saya akan menjelaskan yang ke-8 tentang cara berpikir dan beretika Nabi Muhammad SAW di dalam bisnisnya, yaitu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, jujur di dalam bisnisnya. Kejujuran adalah syarat fundamental dalam berbisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah melarang para pedagang untuk meletakkan barang busuk atau jelek di dalam dagangannya, dan beliau selalu memberikan barang sesuai dengan seadanya dan yang terbaik bagi konsumennya. Yang kedua, berprinsip pada nilai ilahi. Bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari pengawasan Tuhan dan menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahinya atau bertuhan. Yang ketiga, prinsip kebebasan individu yang bertanggung jawab dan keadilan. Bukan bisnis hasil dari paksaan atau riba yang menjerat kebebasan individu. Yang keempat, bertanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnisnya maupun orang lain atau partner bisnis maupun konsumennya. Yang kelima, tidak hanya mengejar keuntungannya dan berorientasi untuk menolong orang lain. Yang keenam, berniat baik di bisnisnya. Berniat baik adalah aset paling berharga oleh pelaku bisnis selain untuk menjadi terbaik tapi bermanfaat bagi orang lain. Yang ketujuh, berani mewujudkan mimpi. Rasulullah SAW dari seorang pengembala kambing berniat untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi, menjadi pedagang, lalu manajer, hingga beliau mewujudkan cita-citanya menjadi owner atau pemilik perusahaan. Dengan menikahi Siti Khadijah, beliau adalah entrepreneur cerdas. Keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang, yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama, penjual tidak boleh berbohong dan menipu barang yang akan dijual kepada pembeli. Nabi bersabda, apabila dilakukan perjualan, katakanlah tidak ada penipuan. Yang kedua, kepada para pelanggan yang tak mampu membayar kontan, hendaknya diberikan waktu untuk melunasinya. Bila betul-betul dia tidak mampu membayar setelah masa tenggat pengunduran itu, Nabi akan mengikhlaskannya. Yang ketiga, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan, apalagi sumpah palsu untuk
mengelabui konsumen. Yang keempat, hanya dengan kesepakatan bersama atau dengan suatu urusan dan penerimaan antara kedua belah pihak, suatu bentuk transaksi barang akan sempurna. Yang kelima, penjual harus benar dalam timbangan dan takaran. Yang keenam, orang yang benar-benar membayar di muka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya. Yang ketujuh, larangan melakukan transaksi monopoli dalam perdagangan. Barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa. Yang kedelapan, tidak ada harga komoditi yang boleh dibatasi. Jika harga dibatasi, lalu tidak ada perusahaan dagang dan niaga, maka perdagangan dunia akan terhenti. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.